Hai, gue Pita. Beberapa waktu lalu, gue mendapatkan pertanyaan mengenai bagaimana strategi FIRE bagi sandwich generation. Kali ini, gue mencoba menjawab pertanyaan ini berdasarkan perspektif seorang Pita, orang yang awam yang mengejar financial independence retire early. Kalau disebut sebagai generasi sandwich, ada banyak jenisnya. Jujur saja, kita tahu bahwa banyak generasi sandwich yang tidak hanya menanggung orang tua mereka saja, tapi ayah, ibu, kakek, nenek, dan bahkan paman dan bibi mereka. Sandwich generation juga tidak hanya bagi mereka yang sudah berkeluarga dan harus menanggung anak mereka, tapi juga bagi mereka yang single. Contohnya, seorang kakak tertua yang harus menanggung adik-adik di bawahnya. Kita memang tidak bisa memilih keluarga kita. Tapi itu bukan berarti keadaan di mana kita lahir akan menghalangi kita mencapai financial independence. Kita bisa pensiun bermartabat tanpa perlu terjebak dalam siklus menjadi sandwich berikutnya di masa tua bagi generasi di bawah kita. Kunci keberhasilan utama seseorang berhasil mencapai financial independence secara cepat adalah berapa persentase penghasilan yang bisa mereka simpan dan investasikan. Sementara buat generasi sandwich yang lebih dari 50% penghasilannya harus dialokasikan untuk menanggung keluarga, maka perlu diseimbangkan prioritas savings rate ini. Menyiapkan timeline pensiun yang sesuai dengan kewajiban kehidupan yang ada. Tapi ini bukan berarti financial independence adalah status elusif yang tidak bisa dicapai. Di video kali ini, gue akan membagikan beberapa prinsip buat sandwich generation yang sedang mengejar financial independence berdasarkan pengamatan gue. Prinsip yang pertama, set a budget for helping family members. Kalau lu melihat budget bulanan gue selalu punya budget untuk keluarga. Budget ini sengaja gue sisihkan sesuai dengan kemampuan gue di kisaran maksimal 15% dari penghasilan gue. Inilah nilai maksimal yang gue alokasikan untuk mendukung keperluan anggota keluarga gue. Prinsip yang kedua, one mindset for couples. Penyebab utama pertengkaran dalam rumah tangga adalah masalah keuangan. Karenanya, sangat penting bagi pasangan memiliki satu tujuan dalam menentukan arah keuangan mereka. Tidak bisa seseorang berusaha untuk membangun aset, mempersiapkan masa pensiun, sementara yang satu lagi merasa bahwa prioritas keuangan adalah berbagi resource untuk saling mendukung dengan anggota keluarga lain. Kalau kata pepatah, 2 ekor kuda baru bisa maju kalau menarik beban ke arah yang sama. Prinsip yang ketiga, create boundaries. Learn to say no. Kita tidak bisa membantu semua orang. Akan ada saatnya di mana kita sendiri yang harus menentukan berapa jauh batasan kemampuan kita untuk bisa membantu. Contoh, gue akan membantu biaya pendidikan kuliah saudara, tapi gue tidak akan sanggup membiayai kalau dia harus kuliah di luar kota dan harus kos dan ada biaya hidupnya juga. Akan ada masanya di mana saudara gue tersebut harus mandiri dan bekerja untuk membiayai kehidupannya atau ya mencari tempat pendidikan yang lain. Contoh lagi, gue akan membantu membiayai biaya kos anggota keluarga yang kehilangan pekerjaan selama 3 bulan. Tapi dia sendiri harus berusaha mencari penghasilan, atau jika tidak, ya dia harus memecahkan isu tempat tinggalnya sendiri setelah 3 bulan. Atau contoh yang lain, gue akan membantu memberikan modal usaha bagi keluarga yang sedang merintis bisnis. Tapi gue tidak akan menjadi bank simpan pinjam jika usahanya macet. Itu yang biasanya gue sebut sebagai boundaries dalam keluarga. Karena ya kemampuan kita terbatas and we just can't help everybody. Prinsip yang keempat, be debt free. Gue adalah tipe orang yang percaya bahwa utang itu beban. Makin banyak utang seseorang, maka makin banyak kewajiban seseorang untuk terus bekerja memiliki penghasilan aktif demi membayar cicilan. Apabila seseorang bercita-cita mencapai financial independence dan pensiun dini, maka cara yang paling cepat untuk membangun net worth ya adalah menghilangkan beban hutang tersebut. Yang kelima, don't forget retirement. Darah lebih kental daripada air. Keluarga harus saling membantu. Tapi jangan pernah melupakan masa pensiun. Kenyataannya, banyak orang tua yang menunda mempersiapkan masa pensiun mereka karena kebutuhan mendesak dari anak-anak atau anggota keluarga yang lain.
Akhirnya ketika masa pensiun mereka sendiri tiba, mereka tidak memiliki dana yang cukup dan akhirnya menjadi tanggungan baru generasi sandwich di bawah mereka. Saran gue, begitu lu sudah bebas hutang, setidaknya lu menginvestasikan, investasi ya, bukan menabung, 15% dari penghasilan lu untuk persiapan masa pensiun. Ingat, investasi masa pensiun. Ini bukan investasi untuk beli mobil, beli rumah, naik haji, sekolahin anak, atau kebutuhan hidup lainnya. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan seperti yang tadi gue sebutkan sebelumnya, menabung dan berinvestasilah menggunakan 80% dari sisa penghasilan. Dana pensiun yang gue maksud itu adalah dana yang lu sisihkan tidak disentuh hingga umur pensiun, yaitu sekarang 65 tahun. Dana itu lu biarkan berkembang dengan memanfaatkan prinsip compound interest. Manfaatkanlah fasilitas dana pensiun yang tersedia, seperti BPJS Ketenagakerjaan atau fasilitas pensiun di tempat kerja lu. Kenapa? Karena rekening-rekening dana pensiun merupakan fasilitas investasi dengan pajak ringan. Yes, jangan pernah lupa konsekuensi pajak terhadap investasi. Investasi dana pensiun hanya dikenakan pajak 5% saat dicairkan. Bukan sesuai dengan kategori pajak penghasilan seseorang yang bisa antara 0 sampai 30%. Dengan berinvestasi di rekening dana pensiun saja, lu sudah mendapatkan keuntungan pajak yang sangat signifikan. Belum lagi, dana pensiun itu sendiri akan berkembang dengan compound interest selama beberapa dekade sampai akhirnya lu berumur 65 tahun. Mungkin akan ada yang bilang, ya usia kan nggak pasti, belum tentu nanti kita hidup sampai tua. FYI, angka harapan hidup Indonesia menurut Badan Pusat Statistik adalah rata-rata 71,47 tahun. Ini berarti kalau kita punya kondisi kesehatan yang relatif baik, tidak mengalami kecelakaan atau musibah yang fatal, besar kemungkinan kita akan bisa hidup melewati umur 71 tahun. Jadi, jangan pernah mengorbankan investasi pensiun elu. Mungkin saja kita akan mati muda, tapi siapa tahu kalau kita hidup 71 tahun. Kalau elu hidup sampai umur segitu dan ternyata tidak punya dana yang cukup untuk pensiun, elu akan sangat menyesali keputusan finansial yang elu buat di masa muda lo. Kecuali memang lo memutuskan bahwa, ya karena gue sudah sekarang menjadi generasi sandwich, ini adalah kewajiban anak-anak gue untuk merawat gue setelah gue tua nanti. Demikianlah beberapa saran gue buat generasi sandwich yang mengejar financial independence. Ingat, tidak ada yang mustahil. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!